Shalom. Ya, hari ini dalam sukacita dan syukur kita diingatkan tentang hidup dalam kasih melalui perayaan Valentin. Tetapi bagi kita, hari yang penuh dengan kasih sayang adalah setiap hari yang kita jalani, sehingga perayaan ini kiranya tetap menjadi momentum atau membawa kita untuk selalu mengingat bahwa hidup kita karena kasih Allah, sehingga kasih Allah selalu harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita lanjut dalam perenungan, saya mau tanya dulu, siapa yang pernah merasakan jatuh cinta? Karena tema kita agape love. Bukan disuruh diskusi, ditanya. Jatuh cinta. Ya, kalau dalam perenungan kita beberapa minggu yang lalu kerja dengan cinta, ya, Vikaris mengawali dengan lagu jatuh cinta berjuta rasanya. Ya, kira-kira kalau jatuh cinta itu rasa apa ya? Rasa, ya? Rasa apa? Ya, rasa nano-nano, manis asam asin, tapi damai rasanya. Ya, untuk pemuda dulu, sebentar remaja. Apa yang dirasa kalau jatuh cinta? Tidur sadap atau nyanda? Hah? Ndak? Aduh, bahayain kalau jatuh cinta kalau tidur sedap. Itu jantung ada bagus-bagus atau tidak? Ya? DP detak ada normal atau tidak? Tidak. Aduh, bisa-bisa yang jatuh cinta bikin jantungan Ya, remaja. So pernah dengar itu kata jatuh cinta? So pernah dengar? Dari mana? Didengar di mana? Di mana? Dengar sendiri. Ya. Pernah ada yang mengatakan cinta kepada remaja? Saya mencintaimu. Pernah? Ada yang berkata seperti itu? Ada DP orang di sini? Oh Tuhan. Duduk di muka atau di belakang? Ya. Baik-baik kakak-kakak pemuda. Ya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang cinta, love, ya, baking torang memang bakipas yang tidak panas jadi panas, bikin gelisah badudu setenang, ya. Tapi itulah realita dalam kehidupan kita ketika kemudian kita berhadapan atau mendengar kata cinta, khusus laki-laki. Pernah kita menyatakan cinta kepada perempuan? Pernah? Pemuda, laki-laki ini menyatakan ungkapan cinta kepada seorang perempuan? Pernah? Saya mencintaimu, saya jatuh cinta. Tunggu remaja, sebentar kamu. Pemuda dulu. Pernah? Ifal selupakan. Nah, apakah kita yang mengatakannya atau kita mendengar, tetapi bahwa cinta itu pasti pernah tak kena dalam torang pe kehidupan. Ya, tak usah mau tanya ini torang pe orang tua. Pasti sudah banyak makan asam garam soal cinta. Ya. Kapan orang Pak Edo pe video itu mau diputar? Oh, sabantar. Ya.
Jadi mau dengar sabantar Pak Penatua Edu tentang cinta. Nah, persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kepada kita saat ini diberikan tema tentang agape love. Jadi love atau cinta, banyak hal yang bisa diungkapkan dan banyak hal juga yang bisa tidak kita dapat ungkapkan. Nah, dalam budaya orang Yunani berbicara tentang cinta atau kasih, ada beberapa jenis. Kasih eros. So, pernah dengar kasih eros? So, pernah dengar? Belum pernah. Yang baru di sini ada belajar tuh kasih eros. Ya, kasih eros itu dalam kaitan hubungan seksual. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Dengar, adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan suami dan istri. Dengar dalam kehidupan relasi suami dan istri. Ya, jadi kalau belum berumah tangga, belum ada kaitan ini dengan kasih eros. Nah, di mana dapat kita baca tentang kasih eros? Yang saya katakan tadi adalah anugerah Allah dalam kitab Kidung Agung. Akan nampak kita membacanya uraian tentang bagaimana kehidupan dalam suatu pasangan. Jadi ingat, anugerah Allah bagi suami dan istri. Jadi kalau belum berstatus suami dan istri, ya berarti belum bisa berhubungan. Paham ini? Ya. Nah, kasih filia, kasih dalam hubungan persahabatan. Ingat bagaimana persahabatan Yesus dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Kasih filia. Ada lagi kasih storge, yaitu kasih dalam hubungan kekeluargaan, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Dan kebalikannya dari kasih storge adalah astrogos, tanpa kasih sayang. Jadi harusnya orang tua dengan anak tetap hidup dalam kasih sayang. Saudara bersaudara, kasih sayang mengikat kehidupan persaudaraan. Lawannya tidak ada kasih sayang. Nah, dan yang terakhir kasih agape. Dalam hubungan kasih itu berasal dari Allah, memberi kasih daripada menerima. Kasih yang sempurna, kasih yang penuh pengorbanan kepada orang yang dikasihi, sebagaimana Allah mengasihi kita manusia. Dan kasih agape itu terjadi ketika kita hidup beriman kepada Tuhan. Kasih agape itu dinyatakan kepada kita dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap tahun tepatnya pada tanggal 14 kita selalu merayakan Hari Valentine. Siapa yang sudah dapat coklat? Ada yang suka kasih coklat? Belum. Ada yang bakal kasih coklat? Ada yang terima coklat? Di remaja pesuara do. Ya. Banyak hal yang dilakukan di Hari Valentine. Khususnya kita saat ini kita beribadah.
beribadah dalam sukacita dan syukur atas kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga hari kasih sayang ini diharapkan menjadi ajang atau momen untuk mengingatkan dan menumbuhkan kasih kita kepada orang yang dikasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Ya, warna pink, coklat, biasanya juga ada bunga mawar yang mewarnai hari kasih sayang atau tanggal 14 Februari. Tetapi pada hakikatnya kita jangan salah memahami tentang kasih. Pemaknaan yang benar tentang kasih yang sejati akan menentukan penerapan untuk hidup saling mengasihi. Dan sesungguhnya, apakah kasih agape itu? Nah, dalam bacaan kita pada saat ini ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa kasih itu bukan berasal dari dunia. Ungkapan kasih itu berasal dari Allah pada ayat yang ketujuh menegaskan bahwa kasih yang sesungguhnya itu bukan berasal dari dunia melainkan dari Allah. Kita telah melakukan kesalahan, dosa-dosa dan pelanggaran kita. Seharusnya kita memperoleh hukuman, mendapat hukuman. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kita, maka kita hidup dalam keselamatan. Ini adalah bukti kasih Allah. Kalau kasih dunia bersifat semu, berbeda dengan kasih Allah, bersifat tulus dan kekal. Kasih dari dunia bersifat labil. Mengapa? Karena bisa dipengaruhi oleh situasi atau kondisi dan lain sebagainya. Kita bisa mengasihi orang lain, bisa saja karena kita ada niat. Katanya karena ada udang di balik batu. Atau kita mengasihi supaya dia juga mengasihi, sehingga kalau orang minta tolong dia juga akan tolong. Tetapi dalam situasi tertentu bisa akan berbeda. Kalau kita beda pendapat, bisa saja kita tidak lagi mengasihi dia. Kasih dari dunia cenderung mengambil dan memaksa. Berbeda dengan kasih Allah yang cenderung memberi dan menerima apa adanya. Bisa saja kita melayani tanpa didasari oleh kasih. Tetapi bila kita memiliki kasih, kita akan melayani. Kita bisa saja memberi tanpa didasari kasih. Tetapi bila kita memiliki kasih, pastilah kita bersedia untuk memberi. Ada banyak orang yang mau menderita, bahkan mau mati untuk orang yang dikasihi, tetapi belum tentu ia mau menderita untuk orang yang telah menyakitinya. Kita bisa melakukan apapun tanpa dengan kasih, tetapi sesuatu yang dilakukan tanpa didasari oleh kasih sama sekali tidak berguna. Kesaksian dalam 1 Korintus pasal 13. Allah adalah kasih, dan kita adalah umat kekasih hatinya. Karena dia adalah kasih, maka kasih kita haruslah bersumber darinya, bukan dari dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua pada ayat 9 dan 10 mau mengatakan kasih bukan sekedar perkataan, melainkan perbuatan. Nah, kita punya banyak versi tentang latar belakang perayaan Hari Valentine, dan salah satunya
Awal mula Valentin diperingati mengenang kisah dari seorang uskup yang bernama Valentinus. Itu ada banyak cerita tentang Valentin, salah satunya. Dan menurut tradisi dia lahir pada tanggal 14 Februari. Dalam hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan bentuk kasihnya kepada sesama yang ia teladani dari kasih Tuhan. Keteladanan Yesus Kristus yang lebih dulu mengasihi umat manusia, maka direspon oleh Valentinus untuk mengasihi sesamanya dengan mencontoh teladan kasih yang diperbuat oleh Yesus. Nah, suatu hari Kaisar Claudius berupaya untuk menghambat pertumbuhan kekristenan yang berkembang saat itu. Ia menangkap, memasukkan Valentinus ke dalam penjara. Penjara hanya dapat menahan tubuh Valentinus, tetapi tidak dapat menahan kasihnya. Setelah Valentinus dieksekusi mati, orang-orang di penjara melanjutkan kebiasaan Valentinus untuk berbuat dalam perbuatan-perbuatan untuk menyatakan kasih dan juga mengirim kartu bergambar hati. Kasih Allah bukan berupa janji mulut semata, melainkan disertai dengan perbuatan. Ya, sama dengan torang kalau jatuh cinta, suka sama seseorang, torang tidak hanya bilang kita sayangana, saya mencintaimu, tapi pasti selamat pagi, ya mulai chat, so makan, jaga kesehatan nih, cepat tidur, ya. Mau dibawa akang apa besok? Tantu ya. Datang, kendati papa dengan mama semuka mas kena, malam. Om, ada misalnya, ya, sama dengan Mama Rey, no, dengan Papa Rey, dari Tentena, kendati di Tentena, Papa Rey pokoknya, lewat kok ini berapa desa ini, yang penting tubus di Tentena. Nah, dikasih ingat ulang, supaya tumbuh terus itu cinta, ya. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kasih Allah bukan berupa janji, tetapi disertai dengan perbuatan, dan Yohanes mengingatkan kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Siapapun bisa berkata, aku cinta kepadamu. Namun bila cinta dikatakan tidak disertai perbuatan, cinta itu katanya hanya gombal, rayuan gombal. Tidak ada makna kasih yang sejati bila hanya sebatas memberi bunga, tanya so makan, atau belum. Tetapi bagaimana cinta kasih itu adalah pembuktian bahwa Allah sangat mengasihi kita. Ya, jadi ini bagi remaja-remaja. Kalau ada kamu pe remaja yang putri, kalau ada kamu pe cowok-cowok, kalau dan kita sayangana, kongso mulai pegang-pegang tangan, mulai sandar-sandar di bahu, hati-hati. Jangan percaya bilang, kita mau buktikan, bukan hanya kata-kata. Sabar pemuda, siapa pemuda yang so tertawa? Ya, begitu juga remaja yang laki-laki. Kalau mengasihi nona-nona, jangan sembarang. Karena kasih Allah di dalamnya. Ada Allah yang sedang bekerja. Jadi, begitu juga dengan pemuda. Ya, ini remaja-remaja ini, bapak-bapak TNI. Kalau so ada yang dilia-lia, dijaga-jaga,
Jangan juga kurang di ruju-ruju di tampak gelap. Kalau bahasa kasar, ya bahaya, Pak Ritson. Jadi mesti dijaga itu nona-nona, ya. Begitu juga, tapi bukan jaga orang punya, ya, sakit memang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapapun bisa berkata, aku mencintaimu. Tetapi bila cinta yang dikatakan itu tidak disertai perbuatan, teristimewa apa yang telah dikerjakan Allah dalam kehidupan kita, maka pasti sia-sia. Tidak akan ada makna kasih yang sejati bila hanya sebatas memberi bunga, menyapa, dan lain sebagainya. Namun kasih Allah sesungguhnya memampukan kita untuk dapat menghargai segala yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Allah bersedia memberi anaknya bagi kita, sehingga kita tetap hidup di dalam anugerah keselamatan. Seperti sebuah puisi, cintanya tidak bertepi, anugerahnya tidak terbatas, kuasanya tidak terukur oleh manusia. Oleh kekayaannya yang tidak terbatas dalam Yesus, Dia memberi dan memberi lagi. Bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita telah memberi, kita telah memperoleh anugerah dari Tuhan. Pemberiannya bersifat kekal. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, marilah kita terus nyatakan kasih Allah di dalam keberadaan kita masing-masing. Dan yang ketiga, kasih bukan sekedar perasaan, melainkan keputusan. Kasih bukan hanya berhubungan dengan perasaan semata, melainkan keputusan untuk mengasihi apa adanya. Jadi bukan ada ungkapan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Tetapi suatu keputusan untuk mengasihi apa adanya. Keputusan kita untuk mengasihi akan memampukan kita mengalahkan perasaan, sehingga penerapan kasih dapat direalisasikan dalam kehidupan kita. Kesadaran kita sebagai pribadi yang telah dikasihi Allah menjadi motivasi dalam merespon perintah Allah untuk tidak membenci, tetapi terus mengasihi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kita manusia membutuhkan kasih Allah agar hidup kita bermakna dan bergairah, seperti di saat kita jatuh cinta. Orang dunia menetapkan satu hari sebagai hari untuk mengasihi, tanggal 14. Namun Tuhan memerintahkan kepada kita setiap hari, setiap kehidupan kita untuk tetap saling mengasihi. Oleh karena itu, hidup yang kita jalani, alangkah baiknya bila kita selalu menyatakan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Teruslah percaya bahwa hidup kita selalu berlimpah kasih-Nya. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, maka nyatakanlah kasih Allah dalam kehidupan kita di dalam keberadaannya. Melalui tema ibadah kita pada malam hari ini, Agape Love, kiranya menjadi momentum bagi kita untuk selalu mengasihi. Tidak ada kebencian dalam kehidupan kita, sebab kita
telah menerima kasih Allah yang sifatnya kekal dan terus membaharui kehidupan kita, agar kehidupan kita di masa remaja, di masa muda kita tetap memberi dampak positif, terus menyatakan kasih Allah dalam hidup ini. Amin. When Jesus says yes, nobody